pas presentasi saya saya selaku mengucapkan selamat datang di puskesmas kami dan kami berterima kasih sudah diberikan waktu untuk dapat kedatangan karena mungkin puskesmas kami tidak seperti dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi kami tetap berusaha untuk bisa meningkatkan kinerja kami karena kita tahu bersama bahwa program ini kami sendiri ya program yang agak susah, memang sangat sulit karena ini dia sasaran yang 15 sampai 29 tahun dengan usia produktif, usia yang mungkin spesifik ya, di mana usia ini usia yang harus betul-betul kita kejar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam meningkatkan kinerja daripada petani kami, memang ada beberapa inovasi yang kami buat. Mengingat karena pada tahun sebelumnya puskesmas kami tidak pernah capai target, di mana di tahun 2021 itu hanya sekitar 46%, kemudian di tahun 2022 sekitar 67%. Insya Allah kan di tahun ini semoga mencapai sampai 80% dengan adanya inovasi itu. Karena kalau dengan mulai cakupan sampai di bulan Juni itu sudah sampai 60-an ya, semoga nanti kami bisa mencapai dengan tadinya adanya inovasi itu. Oh ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hayati, basic pendidik SKM. Saya diangkat Kepala Puskesmas dari tahun 2019. Yang di samping kanan ini pakai baju kuning, ini Ibu Rita, Kepala PTD Puskesmas Tipo, bukan PU, yang di sana pengelola kami yang baru dari tahun 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekilas saya gambarkan wilayah puskesmas kami ya. Puskesmas Tipo ini terdiri dari 3 wilayah kerja, di mana masing-masing 3 wilayah kerja ini semua memiliki dusun, dan ada salah satu dusun apabila kami melakukan intervensi itu kami akan menginap di dusun itu, karena kalau kami tidak menginap pulangnya pasti malam. Dusun ini terletak di Kelurahan Tipo. Memang kalau secara letak geografis dia seharusnya berada di Kecamatan Marowola, tetapi berhubung penduduknya adalah penduduk dari Dusun Lekatu, maka dusun ini diambil alih oleh Puskesmas Tipo. Jaraknya kurang lebih 20 km, 25 km kalau misalnya kami jalan kaki. Kalaupun kami naik kendaraan roda 2 itu sekitar 15 menit, tapi dengan catatan taruhan nyawa hitungan detik, karena dia dusun yang sangat curam. Jadi dusun ini kami paling sering kalau menggunakan pelayanan itu jalan kaki dengan pelayanan terpadu. Jadi semua program ikut di dalam, dan puskesmas kami juga yang kami hadapi tantangan yang berat juga adalah kami berada di tengah-tengah galian C. Puskesmas kami berada di tengah-tengah galian C, Buluri dan Batu Sambu, itu galian C. Kalau tidak salah di Kelurahan Batu Sambu itu sekitar 11 galian C yang ada di sana. Di Kelurahan Buluri sekitar 10. Alhamdulillah di Kelurahan Tipo tidak ada. Itu yang bikin kami aman. Tapi hampir semua wilayah kami memiliki dusun, dan itu tantangan tersendiri buat kami. Mungkin itu sekilas
gambaran dari wilayah puskesmas kami. Semoga nanti apa yang kami tampilkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini telah melakukan praktek lapangan di puskesmas kami. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan akan sering bisa mendapatkan Bapak Ibu sekalian yang melakukan praktek pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nancy yang sudah menunjuk puskesmas kami, yang sudah memberi kepercayaan kepada kami. Ada 14 puskesmas yang ada di Kota Palu, tapi alhamdulillah kami mendapat kunjungan. Puskesmas ini salah satu puskesmas pinggiran sebenarnya, bukan berada di tengah-tengah kota. Kami puskesmas pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi pegunungan dan sebelahnya tetangga adalah Kabupaten Donggala. Itu perbatasan wilayah kami. Kami memiliki 3 pustu dan 4 puskesmas. Puskesmas kami mungkin hampir semua ya, puskesmas Kota Palu, kami hanya mendapat pendanaan dari dana JKN. Untuk kelangsungan hidup puskesmas, kami hanya mendapat dana JKN. Adapun boleh itu hanya untuk transportasi, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan puskesmas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan puskesmas, kami hanya mendapatkan dana JKN, itu pun sedikit, dan kami dituntut bagaimana caranya kami bisa mengelola dana itu sampai memenuhi kebutuhan puskesmas. Jadi dana yang kami peroleh selama per bulan itu hanya sekitar 15 juta ya, 15 juta, sangat sedikit. Dan kami harus akreditasi di bulan September. Jadi dana kami sangat minim. Tapi alhamdulillah masih tetap bersyukur kami bisa mendapatkan dana. Jadi mungkin itu saja sekilas dari gambaran puskesmas kami. Nanti selanjutnya diskusi, nanti akan ada pemaparan dari petugas pengelola kami. Terus ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung saja pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia. Saya bekerja di Puskesmas Tipo tahun 2021. Saya terangkat CPNS tahun 2021 berapa ini. Setelah itu masuk sama ibu kepala puskesmas diamanahkan untuk baca program PPM. Untuk visi dan misi Puskesmas Tipo, visi terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk yang misi, meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kemajuan masyarakat melalui peningkatan upaya-upaya kesehatan yang bersumber pada masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Moto, tersenyum, terdepan, sehat, nyaman, utuh, dan merata. Ini wilayah kerja yang tadi sudah diterangkan Ibu Kepala Puskesmas. Ini kondisi umum sudah Ibu Kepala Puskesmas sudah diterangkan jumlah sasaran. Ini yang ada 4 dusun, tadi ada yang daerah sangat terpencil, sudah Ibu Kepala Puskesmas terangkan gambaran puskesmas. Untuk pengertiannya sendiri, PPM adalah penyakit tidak menular, adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang, kronis. Untuk SPM, kegiatan yang termasuk SPM dalam PPM yaitu pertama, usia produktif umur 15 sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan terpadu di puskesmas. Yang kedua, pelayanan kasus hipertensi. Yang ketiga, pelayanan kasus diabetes mellitus. Pelayanan usia produktif yaitu screening faktor risiko PPM adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali setahun meliputi pengukuran tinggi badan jika perlu, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, anamnesis, perilaku berisiko merokok. Jadi untuk mencapai pelayanan usia produktif 15 sampai 59 tahun harus memenuhi syarat ini.
pencapaian saya bulan Januari sampai Juni. Untuk bulan Juni sudah 50,38%. Jadi sudah mencapai target. Targetnya kan 100%. Untuk bulan Juni sudah 50%. Untuk tadi usia produktifnya, yang sekarang hipertensi. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi 1. Pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, edukasi perubahan gaya hidup dan atau kepatuhan minum obat terapi. Jadi untuk pencapaian hipertensi ini kita harus melakukan tekanan darah dan pengobatannya. Biasanya kalau di lapangan hanya pengukuran, kalau tidak ada pengobatannya nanti screeningnya di aplikasi asik tidak memenuhi syaratnya. Untuk pencapaian hipertensi bulan Januari sampai Juni 6 bulan terakhir ini masih 40%, jadi masih kurang memenuhi syarat, masih kurang 10%. Insya Allah 6 bulan terakhir akan kami kejar untuk pencapaiannya ini. Bulan berjalan ini kurang 10%. Yang ketiga, pelayanan kasus DM meliputi 1. Pengukuran gula darah minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, edukasi perubahan gaya hidup dan nutrisi. 3. Terapi farmakologi dan melakukan rujukan jika diperlukan. Untuk kasus hipertensi dan DM ini melakukan pemeriksaan dia, setelah itu harus diberikan obat terapi. Itu akan memenuhi syarat. Jika cuma hanya mendiagnosis tanpa pemberian obat, dia penginputan akan tidak terbaca. Untuk pencapaian diabetes mellitus sudah melebihi target 85% untuk bulan Juni ini. Karena tahun yang kemarin targetnya 650. Untuk yang setahun ini 2022 ada penurunan target. Jadi dari sasaran usia produktif itu diambil untuk sekarang 21%, jadinya targetnya menurun. Kalau tahun 2021 lebih tinggi targetnya. Ini perbandingan tahun 2001 dan 2002. Jadi untuk tahun 2001 masih rendah, untuk tahun 2022 sudah meningkat pencapaiannya. Kan 2021 ini saya belum pengolah, belum bekerja di sini. Untuk tahun 2022 bulan 6 ibu percayakan saya pegang PTM. Jadi sudah ada perbandingan, ada perubahan tahun 2001 dan 2002 selama saya pegang. Ini pencapaian yang laporan dan identitas kita dikasih ini jadi ada tiap bulan. Bisa nanti ibu buka sendiri kalau mau lihat per bulannya pencapaian puskesmas ibu mulai tahun 2022 dan 2003. Mulai tahun 2022 bulan 6 mulai saya kerja. Bulan 1 sampai bulan 5 bukan saya pemegang program. Bisa dilihat per bulan di sini data, untuk data per bulannya. Ini. Sekarang kita melakukan kegiatan untuk lapangan begitu yang PTN pada PTN. Saya melakukan kalau di lapangan pencatatan manual di buku album. Terus setelah itu saya setelah selesai kegiatan baru melakukan penginputan. Kalau bersamaan penginputan dan melakukan screening pasien kewalahan, pasien juga menunggu lama. Jadi saya melakukan penginputan ini biasanya di rumah pulang puskesmas, terbatasnya waktu demi antrian pasien dan keefektifan melakukan screening PTM. Ini aplikasi ASIK yang tahun 2002 bulan 11 baru melakukan penginputan ASIK. Sebelumnya offline, datanya offline. Terus ini hasilnya dashboard begini. Bisa dashboard dibuka puskesmas, bisa juga dinkes yang buka. Untuk dashboard ini biasanya ada selisih. Dashboard yang saya buka dari puskesmas Tipo dengan dinas. Jadi untuk des kemarin saya harus mengikuti dashboardnya dinkes karena ada selisih 1-2 namanya. Ini aplikasi pasti ada selisih tapi tidak banyak, selisih 1, 2 sampai 10 saja. Tapi sudah kita pertemuan bulan kemarin harus mengikuti des dari dinkes karena ada perbedaan nanti selisih berapa jiwa ini. Tapi kalau mengikuti dashboard dinkes dia agak lambat minggu kedua. Kalau saya pelaporan diminta untuk program SPM
saya buka tanggal 30 akhir sudah penutupan. Jadi untuk sementara biasanya saya pakai dashboard Puskesmas Tipe dari aplikasi saya. Nanti ada perubahan kalau memang tidak cocok. Biasa juga cocok dari Dinkes untuk dashboardnya. Kadang ada selisih. Itu. Selanjutnya ini inovasi saya, bagaimana bisa tercapainya program PTM saya. Yang pertama, saya melakukan kerjasama lintas program dan jejaring. Selama ini tidak pernah sebelum saya memegang program tidak dilaksanakan lintas program sama jejaring. Jadi pengelola sebelumnya cuma fokus di pos lansia. Jadi pencapaiannya rendah, tadi cuma 17%. Terus saya pegang sudah bisa mencapai 67% tahun 2022. Jadi untuk inovasi saya yang pertama sidin kecil, artinya screening deteksi dini gerakan cepat penyakit tidak menular. Gerakan cepat saya apa? Melakukan lintas program. Jadi saya mengikuti program kayak UKS, Posrem, UKK, dalam gedung, pustuk-pustuk. Sudah saya melakukan pertemuan. Bukti terusannya ada di buku ini. Saya pernah ikut laksar, lalu saya buat judul PTM ini, dan di situ semuanya bukti telusur lintas program saya ada ini proposalnya, saya bawa sudah untuk inovasi yang pertama. Jadi ini saya judul PTM saya angkat di laksar mendapat angkatan 37 mendapat 10 terbaik, saya juara 8. Untuk yang kedua yaitu melakukan kunjungan rumah. Tahun 2022 saya lalu tidak kunjungan rumah, cuma fokus di program inovasi pertama. Yang kedua ini saya melakukan bulan ini sudah melakukan kunjungan rumah karena sudah program antar lintas program sudah saya laksanakan dari door to door, rumah ke rumah, yaitu inovasi saya jempolan untuk si putri, jemput bola nakes untuk screening usia produktif. Ini jempolan untuk si putri, buah jempolan untuk si putri. Cuma kalau sehat yang ketiga ini cuma kalau sehat ini program dari wali kota. Jadi sudah laksanakan, dituntut sama wali kota ini programnya harus melakukan cuma kalau sehat tiap hari Jumat. Kalau Puskesmas Tipe dilaksanakan 2 minggu sekali. Kesimpulan, pelaksanaan kegiatan PTM telah terintegrasi dengan program kesehatan lain. Inovasi yang telah dikembangkan PTM terbantu yaitu sidini kecap, screening deteksi dini, gerakan cepat penyakit tidak menular. Yang kedua jembola untuk si putri, jemput bola nakes untuk screening usia produktif, JPS Jumat Palu Sehat. Inovasi Puskesmas Tipe untuk PTM ada 3 inovasi. Ini kemarin dapat ribu dari Dinkes penginputan tercepat. Ini dokumentasi, ini kegiatan posbindu lansia saya. Yang ini dengan jejaring, saya turun PTM di posbindu lansia dengan di Pustu. Yang selanjutnya ini di pos Yandu. Sekarang di pos Yandu ini di perusahaan PT Wings sebelah sini. Ini di TNI Tentara Angkatan Laut waktu Sabtu. Terus ini di pos tadi ini di pos Yandu remaja. Ini cuma sehat. Terus ini di PT Koi Kelo. Yang itu di posyandu ibu hamil. Yang pertama di balita, yang ini ibu hamil. Terus ini di sekolah UKS sama UKS. Terus biasanya ada kegiatan dari Dinkes sudah mengikuti sukarelawan begitu untuk masak. Jadi ke BNN kemarin ulang tahunnya BNN 2 kali turun ke sana. Terus ini door to door. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini tambahkan sedikit mengenai tadi percakapan pelaporan. Kebetulan kami kalau kemarin itu pelaporannya masuk manual. Jadi alhamdulillah karena sudah ada link, jadi untuk percakapan pelaporan tentang PPM itu sudah tepat waktu. Ya sudah lengkap juga untuk pelaporan. Itu salah satu juga inovasi yang dilakukan oleh Dinkes Kota Palu mengenai pencatatan dan pelaporan. Jadi kalau selama ini pencatatan pelaporan itu selalu terlambat, jadi sekarang itu sudah ada link. Jadi dengan adanya link ini kami terbantukan, apalagi kami daerah pinggiran agak susah juga kalau untuk selalu tiap hari kirim laporan ke dinas. Jadi dengan ini kami terbantukan sekali dalam hal untuk pencatatan dan
laporan. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Mungkin selanjutnya kita sharing saja. Ya, bagaimana Ibu Minci? Ya. Maaf ya, saya tambahkan sedikit untuk meningkatkan kinerja pada PTM kami menggunakan aplikasi. Jadi kami dari Puskesmas itu memberikan dana pulsa. Kami mengisi pulsa pengelola PTM yang melakukan inputan di rumah untuk lebih mempercepat pelaporannya melalui dana BOK. Jadi kami upayakan, karena kalau pengelola melakukan penginputan di Puskesmas, itu kami juga dikejar dengan pasien, pelaporan juga dari sini. Jadi kami berupaya mengusulkan ke dinas supaya kami diberikan dana. Alhamdulillah dari dana BOK kami bisa berikan pengelola mulai tahun ini dari Januari sampai sekarang. Jadi setiap bulan itu kami transfer pulsa ke pengelola itu untuk lebih cepat perputaran aplikasi. Dan untuk inovasi yang tadi sudah dikembangkan oleh pengelola, kami juga sangat terbantu dengan GPS. Jadi ini jumlah Palu Sehat ini adalah salah satu misi dari Kota Palu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan GPS ini itu kami sangat terbantu, di mana pada setiap Jumat itu kami melakukan pelayanan tapi berbeda-beda tempat. Di minggu pertama kelurahan ini, minggu kedua kelurahan ini, minggu ketiga kelurahan ini. Jadi setiap tempat kami kunjungi, dan itu GPS adalah pelayanan terpadu yang kami lakukan, bukan hanya screening, semua mulai dari ibu hamil, balita, screening, semua ada di situ. HIV/AIDS-nya, dari TB-nya, jadi kami lakukan screening secara bersamaan. Karena apabila kami lakukan satu-satu itu akan berulang-ulang. Jadi kami upayakan screening itu, semua pelanggan melakukan screening ikut dalam pelayanan ini. Mungkin demikian yang dari kami. Ya. Mohon izin Ibu Kepala Puskesmas bersama Ibu KTU dan pengelola PTM. Kami di sini kegiatannya kalau kiranya berkenan sesuai dengan kerangka acuan, nanti kami bisa melihat bagaimana jalannya alur pelayanan penyakit tidak menular di poli-poli yang ada di Puskesmas ini sampai di apoteknya, kemudian di labnya. Kalau berkenan mungkin siapa tahu ada pasien, kebetulan ada pasien, mungkin boleh kami diizinkan melihat bagaimana proses ini, dan bisakah kami mengambil identitas pasien itu, kemudian kami catat ya, kami kaji misalnya pasien yang datang kasusnya hipertensi, jadi boleh kalau diizinkan kami ambil biar inisialnya, statusnya bagaimana, itu untuk kami jadikan belajar pengamatan. Itu kalau memang diizinkan Ibu ya. Kemudian kami juga kalau diizinkan kiranya bisa melihat bagaimana laporan bulanan itu. Ya, intinya adalah bagaimana proses perjalanan atau alur pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Betul. Bagaimana Ibu, apakah kami sudah bisa mulai? Nanti ini beberapa teman akan dibagi di poli-poli, ya di ruangan panel. Mungkin ada juga sebagian yang akan mewawancarai pengelola PTM dan yang lainnya. Boleh? Iya. Terima kasih Mbak Lidin. Kalau mau lihat kerangka acuan, pelaporannya ada di siang. Siapa tahu ada pasien kebetulan Iya.